Ya, kamu tidak ke puncak. Kamu kan belum bayar. Ke puncak ya lah, ke puncak. Puncak Lama. aku. Ntar Puncak. nyanyi ya. Nyanyi dong kalau ke puncak. Bilang Maria kamu nggak Padang. Mariam, kamu nggak ke Padang. Kamu masih gratis. Ikut ayah. Kamu kan masih gratis. Naik pesawat. Oh iya ya. Sewanya Tinggalin aja ibunya gitu. tinggalin Iya aja abangnya. ibunya. Pergi sama ayah kau. Iya. Abang ganti popok ya. Si asli pagi. Mariam tuh. Mariam. Mariam, aku pergi ke kacamata Mariam nih. Maria punya warna pink. Aduh. Mana? Punya ya dia. Mana ya? Di mana warna pink? Mager banget mukanya. Mariam. Apa? Ya, si Isam Cah. nggak mau Jangan diam aja, Cah. Kok nggak ada suaranya, Caca? Caca dari kemarin, Caca. Ati mana? Sebelah tim dia. Hah? Sebelah sana. Ati ngantuk. Jam. Sama Isam nggak boleh muncul. Oh, alah. Dorong. Yolo, Caca. Gitu banget, Caca. Sekarang posisi jadi Hatim jadi Hanan. Boleh Ya, dia. Bang. Bang. Yang kayak gitu, Bang. Ayo nyetir. Apa? Gitu. Tuh, Abang. Mau sholat Awas mau subuh. ada barang-barang apa? Abang mau sholat subuh. Minta. Siapin aja. Ya, jangan ikut-ikutan deh. Udah muntah. Dia lah pakai tisu. Kita pakai tisu. Muntahnya lap. Jangan peti. Bawa dia ada peti nggak? Lap tim. Kita ajak itu nih, jangan minum malam itu tadi. Malam mutanya air. Malah makin banyak. Jangan. Boleh minum lebih seteguk aja tim. Belok gitu aja. Tim. Kenapa? Di belakang kamu. Atim batuk. Di belakang kamu. Enggak di belakang kamu. Benar di belakang. Isya mana ya? Enggak. Aduh, batuk juga. Ikut-ikutan. Cakep banget sih, Cah. Jadi jangan. Mariam. Taruh depannya. Adik. Ini. Oh ya, gatel. Ya itu. Abang Atim mana, Bang Atim? Bang Atim mana? Teguk. Nenek manggil Abang Atim. Nggak boleh nongol. Nggak boleh. Amatnya. Ca nggak boleh nongol Abang Atim. Bang Atim nggak boleh Ca. Bang Atim mana cantik? Ganteng Abang Atim mana nggak Bang ganteng? Bang Atim cari nenek. Nggak boleh main. Oh tuh. Boleh juga. Itu. Tapi nggak boleh main. Atim kalau mau muncul kan nyender ke si Isamnya nggak mau. Nggak di sana sini. Ica kacamatanya mana? Kacamata mana dia tadi dia? Kacamata Ica mana? Kacamata mana dia? Wah, di depan semua tuh ibu sih di belakang. Ada Ada anak.
Cica mau ke belakang. Wah, Bang belakang nih. keren amat abang kangenan. Cie. Kacamatanya nggak nahan. Oh iya. Nyanyi dong. Nyanyi apa? Nginep. Nginep. Iya. Nginep. Besok. Kalau ke puncak nyanyinya apa? Besok pulang. Iya. Aku nggak Kalau ke ekskul. puncak nyanyinya apa? Aku sekarang tidak ekskul. Oh. Oh iya. Terakhir Libur ya? hari ini. dijago kan bang? Begini lah. Emang ekskul sekarang. Paling Mana saya? Padahan. Ganti aku. Apa dah? Jajalannya mana? Abang Atim mana Bang Atim? Itu dari Nanti situ. mau Boleh boleh nongol. dia. Ntar yang dari adek. Tim sini tim dari belakang abang tim dari belakang. Pinter. Tim. Baju Ca mengkilat-kilat. Baju Ca. Ca. Mana suara Ca? Dia tadi muntah. Dah. Atuk, atuk. Oh, iya batu. Oke, mau gambar tuh. Hah? Siapa? Hah, iya. Ini? Ini. Dah. Jadi. Oke. Ada. Dikit lagi. Jangan yang gitu. Jangan matanya jangan ditutupin, lagi ngetik. Lalu lagi bab. nanti Mael kamu pakai benar. Nanti kamu Kalau ngeblong nih nggak pakai ngobrol 530 bagian gitu. meter daripada macet. Belum subuh nih. Udah subuh ya. Belum subuh dia belum sholat subuh. Bawa berat nggak bawa ini juga ada bawa. Bapak udah mulai aja. Kita mulai. Kapan? Kita mulai ya. Nah, ya, di mana di sholat diberhenti. Kayak main idam. Oh, materinya tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Starbucks ya, Starbucks. Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika hum wa syuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Surat 57 ayat 19. Coba dibaca terjemahannya. Baca. Aku baca. Ya. Dan orang-orang yang beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang sidikin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu adalah orang-orang sidikin. Jadi orang sidikin itu adalah orang yang beriman dan kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya. Itu disebut orang sidikin. Nanti akan menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Menjadi saksi itu adalah kalau kita menjadi golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita termasuk golongan orang-orang yang sidikin. Orang sidikin itu siapa saja? Orang sidikin adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Itu namanya golongan orang sedikit. Kita satu komplek dengan orang itu. Siapa orang itu? Ya, para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh. Inilah orang yang sedikit itu. Itu orang-orang yang tidak diragukan lagi, pasti masuk surga. Terus lanjut. Bagi mereka, pahala dan cahaya mereka dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Nah, Maksudnya, dan orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami ialah penduduk neraka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Itu tadi orang-orang yang sedikit tadi ya. Nih, bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tadi, golongan orang sedikit mendapatkan pahala dan cahaya mereka. Cahaya itu adalah merupakan terpancar dari muka mereka itu, berseri-seri dan senang. Ya. Kebalikannya, orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami yang tidak percaya kepada Allah, kepada Al-Quran tadi, mereka itu adalah penghuni neraka. Ini orang kafir. Beda dengan orang beriman dan beramal dan beriman kepada Allah dan pada para nabi. Ya, beda dengan orang-orang ini. Pada Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang kafir itu tidak beriman kepada ayat Allah, tidak beriman kepada Nabi. Orang itu adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kami dan menjadi penduduk neraka. Nah, baca tuh kalau orang kafir itu seperti siapa kriterianya? Orang kafir, sekalipun dalam pengakuannya ia beragama Islam yang berkenan kepada Tuhan Allah. Namun kalau isi kitabullah Al-Quranul Karim itu diingkari, dibekukan, dilustai, kelas dan tidak diragukan adalah perbuatan yang seperti itu mempersiapkan dirinya untuk menjadi penduduk neraka. Lebih besar yang tidak percaya kepada petunjuk atau perkataan Tuhan Allah yang termaktub dalam Al-Quran Karim daripada tidak percaya kepada Tuhan Allah. Fitrahnya berhajat kepada bahagia, sejahtera, selamat di dunia, kelak di kampung akhirat, dan terhindar dari siksa neraka. Bahagia, sejahtera, dan selamat itu bukanlah kepunyaan manusia, tetapi kepunyaan Tuhan Allah. Jadi kepunyaan Tuhan Allah yaitu manusia berhajat kepada kepunyaan Tuhan Allah yaitu bahagia, sejahtera, dan selamat.
Atau dengan perkataan lain, kepunyaan Tuhan Allah, mencari kepunyaan Tuhan Allah, atau yang di tangan Tuhan Allah, mencari yang di tangan Tuhan Allah. Tuh. Jadi jelas di sini yang kriteria si kafir tadi adalah dia mengaku, walaupun dia mengaku beragama Islam dan bertuhan kepada Tuhan Allah, namun kalau isi kitabullah, tadi, ada kita pencet. Isi kitabullah Al-Quranul Karim itu, ya kan, diingkarinya dan dibekukannya, didustainya, itu namanya orang kafir. Jadi tidak selalu orang di luar agama Islam yang kafir itu adalah orang Islam, walaupun dia beragama Islam, KTP Islam, tetapi mengaku bertuhan kepada Tuhan Allah, tetapi isi Kitabullah dan Al-Quranul Karim itu dibekukan dan didustainya. Itulah golongan orang kafir itu. Jadi jangan berharap bahwa kita mengaku beragama Islam, bertuhan kepada Tuhan Allah, isi Kitabullah itu kita diingkari dan didustakan, itu namanya orang kafir. Jangan menuduh orang kafir yang di luar agama Islam. Jadi kalau hanya nyebut nama agama saja, mengaku hanya bertuhan Allah, itu belum termasuk Islam. Islam itu adalah Al-Quran itu harus dibaca dan dipahami, tidak diingkari dan tidak dibekukan, dan tidak didustakan. Nah, jelas tidak dilakukan lagi perbuatan yang seperti itu. Mereka itu adalah mempersiapkan diri untuk menjadi penduduk neraka. Nah, inilah namanya kafir yang ada di kalangan orang yang mengaku beragama Islam, mengaku bertuhan kepada Tuhan Allah, tetapi hanya pengakuan saja, ya kan? Nah, dia tetap termasuk masuk neraka, ya kan? Lebih besar dan tidak percaya lagi kepada petunjuk dan perkataan Tuhan Allah. Petunjuk perkataan Tuhan Allah itu ada di mana? Adanya di dalam Al-Quran. Kalau Al-Qurannya tidak dibacakan, Al-Qurannya tidak dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan, disiarkan dalam keluarga kita, ini berarti kita termasuk membekukan ayat-ayat Allah itu. Kalau yang dikatakan membakukan itu seperti di dalam lemari es. Hanya dimasukkan aja ke dalam lemari es Al-Quran itu. Atau Al-Quran itu hanya disimpan di atas rak. Buku yang bagus, yang indah tidak pernah dibaca. Itu namanya membakukan ayat-ayat Allah. Tidak pernah dibaca, punya Al-Qurannya. Tapi informasinya tidak tahu. Itu namanya membakukan ayat-ayat Allah. Kalau Al-Quran itu tidak pernah dibuka, dipelajari, dipahami, tidak rutinitas kita mempelajarinya, kita akan buta terhadap petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itulah gunanya rutinitas kita itu mempelajari ayat-ayat Allah dari si ayat demi ayat. Mudah-mudahan semuanya akan terkumpul di dada kita. Kita akan pandai membacanya. Atas tanggunganku, kata Allah, untuk kamu pandai membacanya dan memahami. Tapi tidak punya rutinitas seperti pengajian-pengajian yang kita apakan. Bagaimana mungkin kita akan memahami ayat-ayat Allah kalau kita hanya membakukan ayat-ayat Allah sendiri? Kita tidak mau, tidak mendengar, tidak mau, mengerjakan, melakukan, tidak mau, membaca, tidak mau.
Bagaimana mungkin kita dapat petunjuk? Orang yang dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang siap setiap saat untuk memperbaiki bacaannya, memperbaiki pemahamannya terhadap ayat-ayat Allah itu sendiri. Nah, hanya kita asah terus pengajian kita setiap seminggu 2 kali, ya kan? Sabtu dan Minggu. Supaya kita tidak beku ayat-ayat Allah itu di dalam diri kita. Nah, jadi itu sudah tahu kriteria si kafir, ya. Si kafir itu orang yang kafir yang berada di luar Islam itu jelas kafir. Orang yang musyrik jelas kafir. Tetapi orang kafir dalam Islam, dia beragama Islam, berKTP Islam, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada kitab, mengaku beriman kepada Rasul, tetapi tidak sama sekali untuk bergerak, untuk memperbaiki, untuk mempelajari, memahami, dan melaksanakannya, itu namanya golongan kafir. Sama saja dengan orang kafir di luar Islam. Ya kan? Nah, jadi fitrahnya, ya kan? Fitrahnya berhajat kepada bahagia, sejahtera, selamat di dunia, dan kelak di kampung akhirat, terhindar dari siksa neraka. Itu fitrahnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan tidak membakukan ayat-ayat Allah, ya kan? Tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Inilah yang akan didapatkan oleh orang punya dasarnya itu adalah fitrah, hajatnya itu adalah bahagia, sejahtera, selamat dunia, dan kelak di kampung akhirat terhindar dari siksa neraka. Nah, kuncinya itu, kalau kita manusia sudah mau memperoleh bahagia, sejahtera, selamat di dunia, dan kelak di kampung akhirat terhindar dari siksa neraka, ya beriman pada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, tidak membakukan ayat-ayat Allah, tidak mendustakan ayat-ayat Allah, selalu mempelajari dan memahami apa yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah Rasul. Baru sejahtera, bahagia, sejahtera itu bisa diraih. Baru kita bisa terhindar dari siksa neraka. Bahagia, sejahtera, dan selamat itu bukanlah kepunyaan manusia, tetapi itu adalah kepunyaan Allah. Jadi kepunyaan Allah itu yaitu manusia hanya berhajat kepada kepunyaan Allah itu tadi, yaitu bahagia, sejahtera, dan selamat. Ya kan? Atau dengan perkataan lainnya, Allah itu mencari kepunyaan Allah, yaitu atau yang di tangan Allah, yang dicari itu adalah adanya kepunyaan Allah, adanya di tangan Allah. Yang kita cari bahagia, sejahtera, dan selamat itu adalah yang kita cari adanya di tangan Allah. Kalau bahagia, sejahtera itu ada di tangan Allah, kita ya cari melalui petunjuk dan hidayah dari Allah itu sendiri. Itu yang kita cari. Lanjut dengan surat 75 ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Apakah manusia itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi manusia itu selalu dituntut pertanggungjawaban. Manusia itu selalu minta pertanggungjawabannya. Jadi jangan dikira-kira, wah kita hidup sebegini saja, tetapi tidak diminta pertanggungjawabannya. Tidak bisa. Sebab manusia itu lahir ke dunia itu
untuk mendapatkan sesuai dengan keinginan Allah. Minta pertanggungjawabannya. Sebab kita menerima semua yang ada di dalam diri kita ini dari pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran, termasuk udara yang kita hirup, makanan yang kita dinikmati, itu adalah gratis dari Allah. Tapi enggak seperti itu sampai mati, tapi kita diminta pertanggungjawabannya. Kemana saja pendengaran kita, kemana saja penglihatan kita, kepada saja hati dan pikiran kita, kemana saja akal kita. Semuanya gratis. Tapi minta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya itu ikutilah aturan-aturan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat. Tuh, jadi manusia itu tidak berlahir seperti binatang. Manusia itu lahir, begitu dia lahir, sudah dilengkapi segala-galanya, pendengaran, penglihatan, hati, dan pikirannya digunakan sesuai dengan fitrahnya manusia tadi. Beda dengan binatang. Kalau binatang, dia tidak menggunakan akal. Dia kalau mati ya tidak ada pertanggungjawabannya, ya mati-mati aja dia. Jadi kalau manusia sudah mati, ada hidup lagi, diminta pertanggungjawaban. Lanjut, surah 27 ayat. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram, daripada kejutan yang dahsyat. Pada hari itu. Jadi dalam ayat surat 27 ayat 89 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanah falahu khaira minha wa hun man faza'i yauma izin aminun. Barang siapa yang membawa kebaikan, ya kan? Barang siapa yang membawa kebaikan, berarti membawa kebaikan itu adalah orang-orang yang sudah mati. Sudah mati dia membawa kebaikan. Bukan membawa harta, bukan membawa kekayaannya, membawa pangkatnya, tetapi membawa kebaikan selama dia hidup. Mereka itu akan memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Kebaikan yang dia buat ketika dia masih hidup, dia akan mendapatkan balasan lebih baik daripada kebaikan itu. Dilebihkan dari Allah. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram dari pada kejutan dan dahsyatnya pada hari. Aman dia. Pada hari kiamat itu dia aman. Walaupun langit digulung, gunung-gunung menjadi debu berterbangan, tetapi manusia yang tadinya baik, dia aman. Dia tidak terbawa oleh angin, tidak terbawa oleh badai, tidak terbawa oleh gunung yang meletus, tidak terbawa oleh banjir, tetapi dia pada hari kiamat itu dia akan aman. Tentram. Kenapa? Dia sudah dekat dengan yang mengendalikan, dekat dengan Allah. Kenapa? Inilah orang-orang yang dapat syafaat ketika dia mendapatkan, ketika ada cobaan-cobaan yang datang, fenomena alam kita itu, langit digulung, bumi terbalik, gunung-gunung menjadi terbang seperti debu. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya aman. Kita saja melihat api berkorbar waktu hidup di dunia ini yang terbakar, kita kelabakan lari kemana? Atau banjir, nggak bingung.
Apalagi hari kiamat, semuanya bergejolak. Kayu-kayu runtuh, gedung-gedung roboh, mobil, apa saja yang ada di atas puji bumi dibawa oleh angin topan yang luar biasa, sangat dahsyat. Tapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia tidak pengaruh dan dia aman dari kejutan-kejutan yang dahsyat pada hari. Itulah kalau hari kiamat orang-orang itu selamat. Terus lanjut. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Ia adalah kamu dibalasi, melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ya, tadi orang-orang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, aman dia dari segala kejutan-kejutan pada hari kiamat itu. Tapi bagi orang-orang yang membawa kejahatan ketika dia hidup di dunia, dia menjadi orang jahat, orang-orang yang membakukan ayat-ayat Allah, tidak peduli dengan aturan-aturan Allah, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah. Ini adalah orang yang jahat. Orang-orang yang seperti itu akan disungkurkan mukanya ke dalam neraka. Ya, tiadalah dibalasi, melainkan setimpal dengan apa yang pernah dilakukannya, yang pernah dilakukannya. Jadi tidak dilebihkan, tidak dikurangkan, tetapi karena kejahatan itulah dia akan mukanya disungkurkan ke dalam neraka. Neraka itu panasnya luar biasa. Kita aja kena panas sedikit aja udah tidak tahan, kelabakan, apalagi muka disungkurkan. Itu semuanya akan hangus, akan terbakar. Ini akibat perbuatan yang dilakukannya, karena dia jahat. Ya, baca. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ya. Ayatnya berbunyi, surah 53 ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa sa'yahu saw yura. Bahwasanya seorang manusia itu tiada memperoleh selain daripada apa yang telah diusahakan. Jadi manusia itu tidak dirugikan. Dia memperoleh sesuai dengan apa yang diusahakannya. Kalau dia berusaha menjadi orang baik, dia akan memperoleh kebaikan. Kalau dia memperoleh perbuatan buruk, dia akan dapat ganjaran dari perbuatan buruk. Bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ini usahamu. Ini hasil kerjamu selama kamu hidup. Kamu menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah dan taat patuh kepada aturan-aturan Allah. Ini usahamu. Terimalah ini usahamu. Ya kan? Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Janji Allah. Orang yang berbuat baik dibalas kebaikannya dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Itu sebenarnya balasan yang sempurna. Kalau diberikan kesenangan di akhirat, ya tidak terhindar dari siksa neraka. Diberi memang benar-benar tidak disiksa dia. Karena sempurna janji Allah.
Jadi ya dengan main-main dengan janji Allah. Memang dalam Al-Quran memang bunyi, siapa yang menjadi baik akan dibalas dengan surga. Sempurna, dinikmati. Karena tidak ada lagi kita bertarung untuk menjadi orang baik. Kita sudah baik. Terus lanjut. Manusia telah dijadikan bertobat tergesa-gesa. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Telah akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Jadi di dalam surat 21 ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulikal insanu min ajali saurikum ayati wala tastajilun. Manusia itu dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kata Allah, memang manusia itu tabiatnya tergesa-gesa. Nih, kata Allah itu. Kelak aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Jadi kalau orang yang tergesa-gesa, semuanya instan, itu akan diperlihatkan. Kalau misalnya dia berwudu tidak sempurna, sholat tak sempurna. Yang penting melakukan kerjaan tergesa-gesa semuanya. Bacaannya tidak benar, ya kan? Cara menghadap kepada Allah itu tidak benar. Seperti orang-orang apa? Jadi maunya Allah itu sempurna itu. Oh, manusia itu kalau dia sholat ya benar-benarlah sholatnya, jangan asal-asalan. Kalau menjadi orang Islam jangan asal-asalan. Jadi asal-asal aja nggak bisa. Semuanya harus tidak bertabiat tergesa-gesa gitu. Kalau diberikan Al-Quran sempurna, pahami Al-Quran itu. Jangan tergesa-gesa memahaminya. Paling-paling kita udah agama Islam, pasti masuk surga. Tidak ada itu seperti itu. Kamusnya. Nah, menjadikan manusia itu tabiat tergesa-gesa itu adalah manusia yang malas. Manusia yang tidak mau berusaha dengan baik. Tidak berusaha dengan memperbaiki dirinya untuk menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Ini tabiat ini harus dirubah oleh manusia itu, manusia tergesa-gesa itu. Kata Allah, kalau kamu melakukan perbuatan itu tidak sempurna, tergesa-gesa, itu tidak akan dapat dilihatkan, akan dapat azab. Kenapa kamu sholat kok begini? Seperti patok ayam aja. Bacaannya tidak rapi, tidak benar. Cara mengerukuknya tidak benar. Nah, yang penting asal dilakukan saja. Nah, jadi sholat itu tumaninah. Ya kan, menghadap ke kiblat, membaca Al-Quran dengan benar. Allahu Akbarnya benar. Kemudian Al-Fatihahnya benar. Kemudian pahami informasinya dengan benar. Kenapa yang kita baca itu adalah sesuatu kita komunikasi dengan Allah. Kita komunikasi dengan manusia tergesa-gesa saja, dimarahi oleh manusia itu. Bahwa orang tergesa-gesa itu seperti itu. Jadi melakukan ibadah kepada Allah itu tidak boleh seperti tergesa-gesa itu. Nanti dapat azab dari Allah. Kata Allah, jangan kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera, tidak bisa. Tidak dapat. Nah, kalau orang tergesa-gesa itu kan minta instan pada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, saya sudah melakukan kerjaan, sudah beribadah kepada Allah, sudah naik haji,
Tapi semuanya tidak ada yang sempurna. Apakah yang dilakukan itu sudah sesuai belum dengan keinginan Allah? Kalau belum sesuai, disempurnakan dulu. Hajinya haji yang benar, salatnya salat yang benar, puasa yang benar. Walaupun dia melakukannya dengan tidak ada alfanya, tetapi dengan cara yang tidak sempurna, itu namanya tabiat tergesa-gesa. Beriman, asal beriman saja. Atau tidak mau berusaha sama sekali untuk memperbaiki diri. Yang penting mendengarkan ustadznya, kita dengarkan, sudah itu nanti kita tidak pelajari lagi, tidak benar. Yang benar itu, setiap diri manusia itu harus sempurna apa yang dilakukannya. Jangan sampai kita hanya mengandalkan orang lain. Diri kita sendiri kita sama dengan orang lain itu. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab. Jadi setiap yang diucapkan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi yang dihitung itu, yang dihisab itu adalah pekerjaan kita. Baik cara bicara kita, cara sopan santun kita, dengan siapapun kita ngobrol apa, tidak menyakitkan, tetapi adalah menyenangkan. Itu termasuk diantaranya adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa Nabi melakukan sesuatu dengan baik, kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu berarti sempurna itu. Tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, derajat pasti sama dengan orang yang jahat sama kita. Satu level. Artinya kita tidak mengikuti sunatullah lagi. Nah, sebaiknya mulut kita itu kita sesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Kalau katanya baik, hasilnya harus baik. Kalau buruk, pasti hasilnya buruk. Nah, jadi tergesa-gesa itu maksudnya tiba-tiba kita tersinggung, marah. Kan tidak boleh. Tidak boleh dibalas ketika itu, ketika kita marah, kita tahan diri. Disebut kita sabar. Tenangkan kita dulu, beruduk kita dulu. Kalau kita rasa-rasanya perasaan yang godaan dari iblis itu akan marah. Jangan sampai coplos-coplos mulut kita gitu, nanti akan tersinggung orang yang di hadapan kita, yang di sekeliling kita. Itu namanya tergesa-gesa. Jadi pekerjaan yang tergesa-gesa, kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Berarti tanda azab. Dapat azab. Kalau udah oleh Allah berarti tidak sesuai dengan yang dikatakan Allah lagi. Kalau sudah dapat azab, berarti kan Allah tidak suka bagi kita. Ya kan? Maka janganlah kamu minta kepadaku, kata Allah. Kalau kamu tergesa-gesa jangan minta kepadaku menjadi orang baik secara cepat. Tidak bisa. Ya. Aku tidak akan mendatangkan dengan segera, maksudnya kalau kamu hari ini tergesa-gesa, bertaubatlah kepada Allah, perbaikilah lagi, jangan tergesa-gesa lagi. Ya kan? Minta kepadaku. Mendatangkannya dengan segera, tidak bisa. Orang tergesa-gesa itu rata-rata untuk minta instan hari ini. Apa yang diminta harus dapat. Tidak bisa seperti itu. Makanya Allah itu menunda doa orang-orang yang seperti itu. Baca lanjut. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti
persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, surat 6 ayat 116 kita baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aksara man fil ard yudilluki an sabilillahi in iyattabi'una illa zanna wa in hum illa yahrusun. Sadaqallahu alazim. Allah, jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, yang mengikuti orang-orang yang kebanyakan di muka bumi, berarti banyak nih orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Banyak orang yang sesat. Banyak kita tersesat nanti kalau kebanyakan. Jadi bukan pemilihan RT suara yang banyak menang. Tidak. Kebanyakan orang itu adalah orang-orang yang menyesatkan dari jalan Allah. Mereka itu tak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Hanya prasangka saja. Kenapa dia prasangka belaka? Yang banyak itu pasti benar. Tidak bisa. Itu hanya prasangka. Dan mereka tidak lain hanyalah pendusta terhadap Allah. Jadi banyak yang jujur. Orang-orang di muka bumi ini. Banyak orang berprasangka, ini baik, baik, baik. Itu prasangka. Tetapi dia tidak melihat bahwa aturan-aturan Allah itu seperti apa yang dilakukannya. Apakah sudah sesuai belum keinginan-keinginan dengan keinginan Allah? Belum. Tentu. Kenapa? Dia tidak membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak melaksanakan, tidak melihat apa yang disampaikan oleh Nabi. Tidak dipahami dengan dalam. Makanya kebanyakan mereka itu sesat. Walau membaca kalimat-kalimat baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dibaca. Di apa? Di kuburan dia berdoa sepanjang-panjangnya. Tapi tidak ada perintah seperti itu. Apakah itu? Kebanyakan manusia itu mengikuti belajar apa berdoa di kubur. Tidak diajarkan oleh Nabi seperti itu. Nah, itu makanya harus diperiksa. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Jangan sampai ibadah itu yang membuat Allah murka sama kita. Kenapa Allah itu? Muhammad aja tidak mengajarkan seperti itu. Berdoa panjang-panjang. Habis waktu. Ya kan? Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Itu adalah prasangka. Nah, namanya sebenarnya prasangka itu seperti prasangka. Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu benar. Baik. Tetapi ada tempatnya. Jangan berprasangka-prasangka ini begitu. Jangan berprasangka baik. Jadi sesuatu yang dilakukan itu harus sesuai dengan hidayah Allah. Makanya disebut di setiap manusia itu harus punya ilmu pengetahuan. Jadi tidak mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah itu. Wajib setiap diri itu untuk menuntut ilmu pengetahuan supaya dia ngerti jalan yang benar. Nah, jangan prasangka-prasangka itu dijadikan sebuah ajaran yang benar. Berprasangka kebanyakan manusia banyak yang sesat. Kata Allah, ini Al-Quran yang bicara, bukan manusia yang bicara. Ya kan? Jangan mengikuti, jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, nah kan kebanyakan di muka bumi, mereka itu menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jalan Allah itu sudah ada, diajarkan oleh Nabi dalam Al-Quran.
Mereka itu tidak lain adalah mengikuti prasangkaan belaka tanpa ilmu pengetahuan. Prasangka. Ya. Mengucapkan kalimat ini baik. Dimanapun harus baik. Tapi kan ada tempat kulu maqalin maqamin, kulu maqamin maqalin. Kalau kita bicara pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempat. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Ya. Nah, kita baca. Lanjut. Mana? Nggak jalan. Mana? Ini laptopnya nggak jalan. Hah? Ini laptopnya nggak jalan. Enggak ada. Janganlah sekali-sekali kamu Ya. terpedaya oleh kebiasaan ya Ya. orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Kata Al-Quran di surat Ali Imran ayat 196. La yugayyirannaka taqallubul lazina kafaru fi fi fil bilad, ya kan? La yugayyirunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad. Janganlah kamu sekali-kali terpedaya oleh kebebasan orang kafir yang bergerak dalam negeri. Tadi orang-orang yang kebanyakan tadi adalah orang tergesa-gesa. Kebanyakan tadi adalah orang-orang yang punya prasangka-prasangka baik, tetapi belum tentu benar. Nah, jangan ikuti, jangan terpedaya kita oleh kebebasan orang-orang kafir itu bergerak dalam negeri. Ini yang diberikan peringatan oleh Allah. Ngerti ini. Nah, orang kafir tadi adalah orang-orang yang mengaku dia beragama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tetapi membakukan ayat-ayat Allah, tidak mempelajari ayat-ayat Allah, kemudian dia beramal sesuai dengan suka-suka dia, tergesa-gesa, ya kan? Ini orang-orang kafir itu kan diberikan ganjaran oleh Allah. Ya udah sampai di sini dulu. Ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.